Dia mulai nanggung akibat dari kontrak ini. Kita bikin ragu laki-laki yang ngebelain dia untuk bertemu langsung dengan Bapak Gerald. Nadia sangat yakin siasat liciknya kali ini akan berhasil karena serangannya udah nggak lagi diarahkan secara langsung pada Cantika. Apalagi setelah simpati publik justru semakin besar ke Cantika. Video klarifikasinya mendapatkan banyak dukungan, pembelaan, bahkan pujian. Jadi kembali balas menyerangnya secara terbuka justru berisiko membuat posisi Nadia makin terpojok. Maka Nadia pun mengubah strateginya dengan menyasar titik lemah Cantika, yaitu Dr. Marsha. Setelahnya sasaran Nadia berikutnya justru adalah Gavin. Rupanya ya Nadia udah bisa membaca perasaan Gavin pada Cantika akan semakin kuat karena emang di permukaan Gavin terlihat seperti begitu siap melindungi, berkorban, bahkan pasang badan demi Cantika. Nah, kondisi inilah guys yang akan dimanfaatkan Cantika untuk membuat situasinya sedemikian rupa. Harapannya ya sampai Gavin merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan semua masalah adalah mundur dari hubungan dengan Cantika. Maksudnya supaya Cantika nggak perlu lagi terus berhadapan dengan serangan dari kubu Nadia karena Gavin sendiri yang nantinya mengambil keputusan untuk menjauh. Secara strategi, rencana Nadia memang terdengar nyaris sempurna, tapi justru di sini kemungkinan plot twistnya muncul. Sebuah rencana yang terlihat sempurna tetap aja bisa memiliki celah, apalagi ketika perasaan manusia mulai ikut campur. Bahkan tanpa Nadia sadari, siasat liciknya mengacaukan pikiran Dr. Marsha pun justru menjadi jalan buat hubungan keluarga Gavin dan Cantika semakin kenal, lebih dekat, lebih cepat. Jadi siang itu Dr. Marsha sengaja mencari tahu cara menghubungi keluarga Kingsley. Rupanya cukup mudah juga mendapatkan nomor telepon yang langsung tersambung ke sekretaris kantor Kingsley untuk buat janji temu dengan Gerald Kingsley. Sekian lama barulah nih guys kita tahu nama ayahnya Gavin adalah Gerald. Masih pada inget dong sebelumnya pada saat makan malam bareng Cantika waktu itu Gavin beralasan kalau papanya akan pergi ke luar negeri selama semingguan. Nah sepertinya Gerald pulang lebih cepat dari yang direncanakan dan mungkin nanti sore atau malam bisa menemui Marsha untuk nantinya membahas lebih jauh soal hubungan Gavin dan Cantika. Karena Marsha merasa perlu mencari tahu seberapa dalamkah hubungan antara Gavin dengan Nadia di masa silam sampai adanya rencana perjodohan dari sejak lama. Tentu aja ibu manapun gak akan rela kalau putrinya dianggap sebagai perebut calon tunangan orang, apalagi difitnah menerima bayaran bahkan sampai jadi berita viral dan buat Cantika ikut masuk di kehebohan perang media. Namun bisa ditebak guys, Marsha maupun Gerald sama-sama belum akan sepenuhnya membuka seluruh kartu mereka. Terutama Marsha tentu menjaga sumpahnya sebagai dokter yang gak mungkin cerita kalau sebelumnya Nadia sempat datang ke rumah sakit sebagai pasien dan sengaja curhat begitu sedihnya seolah jadi korban janji manis calon tunangan yang akhirnya memilih perempuan lain. Begitupun juga dengan Gerald, rasanya nggak mungkin banget membongkar bahwa hubungan Gavin dan Cantika sebenarnya hanyalah pura-pura terikat sebuah kontrak demi meredam media. Namun hal yang paling mungkin Gerald akan setulus hati memberikan penilaian positif terhadap Cantika, sikapnya, kecerdasannya, sampai cara Cantika menghadapi berbagai masalah sebagai sesuatu yang mengagumkan dan dianggap sangat pantas untuk mendampingi Gavin. Kalau sampai arah pembicaraannya seperti itu guys, Marsha mungkin justru akan pulang dengan hati yang jauh lebih tenang. Seenggaknya untuk sementara bisa melihat bahwa hubungan Gavin dan Cantika bukan sesuatu yang harus langsung ditentang. Bahkan mungkin mulai membuka pintu untuk benar-benar memberikan restu dengan mengabaikan omongan dari Nadia yang dianggap cuma pasien yang terlalu stres dan butuh psikiater. Masalahnya di sisi lain, rencana licik Nadia perlahan mulai menunjukkan hasil. Aktingnya memainkan peran sebagai perempuan yang patah hati karena pertunangan yang gagal sempat meninggalkan sesuatu yang sangat dalam di pikiran Marsha. Sesuai harapan Nadia, efeknya pun merambat ke Cantika. Baiknya kamu harus mempertimbangkan hubungan itu. Setelah paginya itu mendapatkan nasihat dari mamanya untuk memikirkan kembali hubungan dengan Gavin, Cantika pun mulai melihat masalah itu dari sudut pandang yang jauh lebih panjang. Tadinya Cantika masih mengira bisa menghadapi semua serangkaian dari kubu Nadia sebagai bagian dari konsekuensi hubungan kontrak yang bisa diselesaikan. Tapi sekarang Cantika mulai sadar bahwa perang lewat media, fitnah, dan pemberitaan negatif yang terus berulang bisa menjadi masalah yang cukup serius. Bukan cuma reputasinya yang dipertaruhkan, nama Marsha sebagai seorang dokter pun juga bisa ikut terseret. Sedangkan Cantika sendiri punya cita-cita menjadi dokter. Kalau skandal ini terus membesar, bukan nggak mungkin masa depan yang selama ini diperjuangkan justru ikut terkena dampaknya. Disinilah Cantika berada dalam posisi yang serba salah. Kalau kontraknya dengan Gavin diteruskan, serangan dari kubu Nadia kemungkinan akan terus berdatangan lagi. Tapi kalau hubungan tersebut dihentikan saat itu juga, Cantika justru seperti memberikan pembenaran terhadap semua pemberitaan yang menuduhnya sebagai wanita bayaran dan menyebut hubungannya dengan Gavin hanyalah sandiwara. Akhirnya Cantika memilih
menelpon Gavin dan ngajaknya ketemuan. Tapi kali ini sesuatu berbeda guys. Cantika yang biasanya bersikap jutek dan cuek justru terdengar jauh lebih kalem. Perubahan kecil dalam nada suaranya aja udah cukup membuat Gavin merasa bingung, bahkan diam-diam jadi baper. Begitu Gavin datang menjemputnya, ekspresi Cantika pun udah terlihat jelas sedang menyimpan beban pikiran. Ditambah lagi Cantika sulit membedakan mana perhatian karena kontrak dan mana perhatian karena perasaan. Gavin datang membawa bekal makanan dan minuman kesukaan Cantika, sandwich dan jus bayam apel. Sekilas Gavin memang masih berlindung di balik alasan bahwa hanya mengingatnya karena sejak awal mereka udah saling tukeran informasi mengenai hal-hal personal. Tapi sebenarnya perhatian seperti ini udah mulai keluar dari batas hubungan pura-pura. Namun dalam waktu singkat Gavin juga ikut merasa ada sesuatu yang beda dari ekspresi dan sikap Cantika yang gak seperti biasanya, seakan penuh lamunan panjang yang muram. Tentu aja Gavin tahu guys bahwa ada masalah yang gak bisa dibereskan hanya dengan uang, koneksi atau kekuasaan. Gavin gak bisa sekedar menyuruh seseorang menghapus berita atau membayar orang untuk membungkam netizen, apalagi kalau sumber masalahnya udah menyangkut masa depan, keluarga, reputasi dan cita-cita Cantika. Kemungkinan terbesar dalam pertemuan ini Cantika akan memberitahukan sesuatu yang berkaitan dengan nasihat mamanya tadi, karena emang sejak awal bahkan udah dimasukkan dalam daftar kontrak. Jangan sampai keputusan yang mereka buat justru memberikan dampak buruk pada keluarganya. Cantika nggak mau mamanya jadi resah dan sekarang ketakutan itu perlahan menjadi kenyataan. Nah inilah guys harapan dari siasat licik Nadia untuk melihat sejauh mana Gavin akan melindungi Cantika. Bisa jadi karena perasaan yang udah mulai tumbuh semakin kuat buat Gavin nekat memutuskan kontrak supaya hidup Cantika kembali tenang seperti sebelumnya. Salvatore Amosa, koordinator penelitian kalian mulai hari ini. Oke, beralih ke alur lainnya. Mohan dan Raisa yang udah resmi bergabung dalam program khusus yang membahas tentang makalah hukum internasional. Nah, di saat yang sama, Mosa pun sedang bersiap menuju ruangan itu. Namun justru di sinilah guys, sesi tanpa sengaja papasan dengan Savannah kembali memperlihatkan keanehan. Keduanya sih sama sekali nggak saling nyapa, seolah emang nggak saling kenal. Bahkan Mosa terlihat seperti sengaja menghindari kontak mata dengan Savannah, seolah-olah Mosa takut kalau Savannah sampai membaca sesuatu dari ekspresinya. Dari sini teori tentang masa lalu Mosa pun semakin liar. Jangan-jangan ya Mosa memang punya keterlibatan dengan insiden 5 tahun silam yang menewaskan kedua orang tua Harry. Bisa aja kan Mosa merasa bersalah karena mempunyai hubungan dengan kejadian itu, atau bahkan mungkin Mosa bersama kelompoknya pernah memanfaatkan Savannah dalam suatu rencana tertentu. Keanehan berikutnya justru datang dari hubungan Mosa dengan Niskala Saujana. Di saat tersebut Niskala diam-diam terlihat memperhatikan pergerakan Mohan dan Raisa sampai keduanya masuk ke ruangan program. Setelah itu muncul momen kecil yang justru terasa sangat penting. Sorot mata dan anggukan kepala Niskala pada Mosa seperti sebuah kode yang udah mereka pahami bersama, pertanda Niskala dan Mosa memang berada dalam satu tim atau seenggaknya sedang menjalankan misi yang sama. Masuknya Mosa ke dalam kelas tersebut sukses membuat Mohan dan Raisa kaget banget. Masalahnya mereka udah terlanjur menandatangani dokumen persetujuan untuk mengikuti program itu, hingga nggak mungkin ya begitu aja membatalkan keikutsertaan hanya karena ada Mosa di dalamnya. Mau nggak mau mereka harus menerima kenyataan bahwa mulai detik itu Mosa akan berada di sekitaran mereka sebagai mentor khusus bagi mahasiswa baru. Tentu aja posisi ini buat jalan Mosa menjadi jauh lebih mudah karena bisa berada dekat dengan Mohan dan Raisa tanpa harus terlihat mencurigakan. Apalagi dua orang ini punya titik lemah masing-masing. Mohan yang emosional dan mudah terpancing, sementara Raisa sedang berada dalam kondisi penuh tekanan akibat persoalan keluarganya. Jadi program ini bisa menjadi tempat paling sempurna bagi Mosa untuk menjalankan misinya, mengacaukan hubungan Mohan dan Raisa.